Halo, video ini disupport dan didukung oleh komunitas kenal kripto di Discord. Yuk, yang belum gabung, gabung di komunitas kenal kripto Discord. Ada banyak ilmu yang kita bisa pelajari di sana dan banyak teman-teman yang asik yang kita bisa sama-sama belajar di tempat komunitas kenal kripto Discord. Yuk, yang belum gabung, gabung dulu ya. Video ini disupport dan disponsori oleh Gen Coffee. Gen Coffee menyediakan kopi asli Jawa Barat yang enak, higienis, dan selalu fresh. Kopi Jawa Barat dikenal memiliki kualitas yang tinggi dengan kekayaan varian yang dimilikinya. Kopinya Jawa Barat ada berbagai macam, salah satunya kopi Gunung Halu. Rasanya enak, manis, dan asamnya mirip jeruk manis. Bikin segar dan pasti bikin semangat. Selain itu ada kopi single origin Gunung Tilu yang diproses black honey, rasanya manis, aroma kopinya wangi, aren, floral, nangka. Manisnya bukan pakai gula, apalagi madu. Link tertera di bawah deskripsi video ini. Terima kasih Gen Coffee telah mensponsori video ini. Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Eh, Semoga teman-teman semua hari ini tetap masih dalam keadaan semangat ya, tetap bahagia, dan saya berharap juga teman-teman selalu dilancarkan usahanya, dilancarkan rezeki-rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusannya ya. Tetap sehat, kemudian tetap bahagia ya. Oh ya juga saya mau menyampaikan salam juga untuk teman saya Pak Sylvester. Apa kabar Pak? Tetap semangat ya Pak ya. Dan juga teman saya Pak Dede, Pak Budi, juga teman-teman yang lain di Kenal Kripto. Apa kabar teman-teman? Tetap semangat ya teman-teman ya. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan bahagia, tetap selalu dilancarkan usaha dan pekerjaannya, dan selalu dipermudah dalam rezekinya. Yuk, kita tetap tenang ya menghadapi keadaan situasi yang terjadi sekarang ini pada market. Jangan terlalu sering dilihat juga chartnya teman-teman, supaya kita juga nggak terlalu terbawa emosi, baik itu mungkin kesel atau sedih atau apapun gitu. Jaga hati kita untuk tetap selalu bahagia ya teman-teman ya, karena bahagia itu adalah satu bentuk imun yang paling baik dalam menghadapi keadaan pandemi ini. Oke, mungkin singkat saja yang mau saya sampaikan pada hari ini mengenai eh, keadaan kilas balik lah peristiwa ekonomi yang sudah terjadi. Dan juga saya mau membahas mengenai event event FOMC yang akan rilis pada tanggal 27 Januari 2022. Oh iya, video ini saya buat pada tanggal 24 Januari 2022, jamnya jam setengah 7 atau 18.30. Oke, mungkin itu aja. Kita langsung ya masuk ke materinya ya. Oke, saya itu dulu ya. Saya bagi dulu itunya apa screen-nya. Oke, ya teman-teman, ini pada tanggal 27 Januari nanti, tepatnya mungkin dini hari ya, nanti akan rilis satu event besar mengenai suku bunga
kalau nggak salah tuh jamnya pagi ya, dini hari ya. Nah, di tengah market yang sekarang terjadi dalam keadaan crash ya, baik itu saham ataupun kripto. Nah, ini poin-poinnya dalam video ini adalah ini saya mau sedikit feedback atau kilas balik peristiwa dan ekonomi. Kemudian juga saya mau menebak juga mengenai event FOMC Januari 2022, dan terakhir mungkin adalah technical chart areanya. Ya, dalam keadaan market crash gini ya, kalau pendapat pribadi saya sih ya, secara singkatnya memang belum waktunya kita waktunya untuk mulai masuk ke market ya, karena keadaan ini juga mungkin belum mendukung. Langsung aja ya ke poin yang pertama, yaitu kilas balik peristiwa dan ekonomi yang terjadi sekarang ini. Ya, ini saya ambil dari sumbernya dari New York Times ya teman-teman ya, yang terbitan 9 Januari 2022. Ini mengenai keadaan COVID-19 atau coronavirus yang terjadi di Amerika. Nah, ini dari datanya ini ya teman-teman bisa lihat semua ya, yang di 3 kolom yang di bawah ini. Nah, ini kalau saya coret-coret nih teman-teman ya, ini ternyata dari kasus yang terjadi di Amerika mengenai Omicron ini teman-teman, ini resistennya udah ditembus ini, jadi ini masih keadaannya masih sangat-sangat tinggi sekali ini, kasusnya masih sangat tinggi di Amerika dan di beberapa wilayah. Teman-teman juga bisa lihat di atas ya, daripada gambarnya sebelumnya. Kemudian juga kita lihat juga dari data rumah sakitnya ini, pasien di rumah sakit ternyata ini sama juga ya teman-teman ya, resistennya juga sudah tembus. Kemudian ini dari data vaksinnya ini juga kita bisa lihat ya, masih terus ditingkatkan. Intinya dari data yang atau berita yang saya baca ini memang di tengah-tengah inflasi yang sudah sangat bubble ini, The Fed banyak yang menyarankan untuk segera melakukan kebijakan moneternya dengan melakukan peninjauan pada suku bunga yang sudah ada ini sekarang. Nah, kalau melihat data yang tadi tersaji dari New York Times ini mungkin akan jadi pertimbangan The Fed juga untuk tetap mempertahankan suku bunga juga teman-teman pada bulan Januari 2022 ini ya, dan tetap memberikan stimulus atau melakukan tapering. Kemarin data-data yang mengenai tapering angkanya udah saya jelaskan dari materi video saya sebelumnya, yaitu mengenai hawkish ya. Nah, jadi kalau misalnya sekilas aja dari melihat data barusan ini mengenai COVID ini, saya sih nebaknya sih ya mungkin nanti suku bunga yang rilis tanggal 27 yang diberitakan oleh The Fed ya, kemungkinan sih akan tetap dipertahankan dulu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita ngelihat apa yang terjadi di dunia, khususnya di Eropa. Ini ternyata masih terjadi krisis energi nih teman-teman ya. Krisis energinya ini di Eropa ini memang sudah terjadinya bukan tahun ini aja atau akhir tahun kemarin, tapi sudah terjadi pada tahun 2021 kemarin teman-teman, pada kalau nggak salah tuh kuartal 3 atau 4 ya. Tapi keadaan di Eropa ini ternyata
istilahnya kalau disebut yang keladinya, ini sekilas aja ya dari yang sudah saya baca ini, ternyata itu ada krisis ini juga dari pasokan gas dari Rusia ke negara Eropa yang mengakibatkan biaya-biaya listrik menjadi cukup tinggi teman-teman ya. Nah ini kemudian juga berita ini masih diperparah dengan ketegangan antara Rusia dengan Ukraina teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ngelihat berita ini, aduh, saya cukup ini ya, cukup sedih juga dan sedikit sedikit menyayangkan ya, kenapa ini jadi berita ini muncul ketika market terjadi dalam keadaan sekarang ini gitu teman-teman. Jadi ini bukan sinyal baik juga nih teman-teman ya, kalau misalnya ternyata nanti terjadi perang gitu ya, karena ketegangan antara Rusia dengan Ukraina. Ini beritanya saya baca dari Kompas ya, teman-teman mungkin bisa googling, bisa baca sendiri, bisa lihat sendiri ya. Kemudian ini juga ditegaskan juga dari Menteri Ukraina juga, ini sama sumbernya juga dari Kompas nih teman-teman. Teman-teman bisa baca juga ya, googling sendiri gitu ya. Secara singkatnya saya cuma menjelaskan ini ada peristiwa lain gitu teman-teman, selain krisis energi yang terjadi di dunia ini sekarang, khususnya di Eropa nih teman-teman, ada ancaman perang. Kemudian masih berita juga di Rusia ini, teman saya juga baca dari CNBC juga, ini negara Rusia juga udah mengancam untuk meluncurkan rudal nuklir. Ini cukup menyeramkan juga sini beritanya teman-teman. Walaupun ini beritanya terjadinya pada bulan kemarin ya, Desember kemarin, ini kan masih belum sebulan ya, mungkin masih belum terlalu lama, ini masih valid ini beritanya. Dan di samping itu berita di Amerika sendiri, Amerika tuh sebenarnya memang udah ada niat untuk menurunkan harga minyak nih teman-teman. Tapi yang terjadi pada bulan Desember kemarin, harga minyak itu terjadi kenaikan. Ya, jadi kalau teman-teman juga udah lihat dari video saya sebelumnya ya, di mana saya pernah juga menjelaskan mengenai harga minyak itu berbanding lurus dengan harga US dollar teman-teman. Nah, ketika harga minyak naik, itu cenderung untuk memperparah keadaan inflasi Amerika yang sudah semakin parah nih teman-teman, sudah bubble maksudnya. Nah, ini juga berita-berita ini dapat respon juga dari Presiden Biden yang mencoba mengingatkan negara Rusia untuk lebih tenang ya, karena kalau misalnya memang sampai Rusia nyerang Ukraina gitu, yang pasti sih ya ekonomi itu yang tadinya sudah mulai berusaha untuk bangkit gitu, akan kembali menjadi terhambat juga ini teman-teman. Ini agak sedih nih sebenarnya berita-berita yang tersaji pada hari-hari terakhir ini teman-teman ya. Kita sama-sama berdoa dan berharap yang terbaik aja teman-teman. Sebenarnya saya kurang terlalu interest ya baca-baca berita yang macam kayak gini, cuman karena ini berhubungan dengan profesi saya ya, mau nggak mau ya terpaksa saya ikuti gitu. Tapi ini saya menyampaikan ini bukan bermaksud untuk membuat cute atau kayak gimana, tapi ini menjelaskan juga pada teman-teman bahwa keadaan yang terjadi ini sekarang ini memang belum kondusif nih teman-teman.
Ya, jadi kalau sekarang ini kita lihat datanya lebih detail ya teman-teman ya. Kita bisa lihat nih teman-teman, ketika keadaan harga minyak mentahnya ini yang terjadi, sumbernya saya kutipnya dari MarketWatch teman-teman ya. Jadi ini adalah udah tertinggi selama 7 tahun nih teman-teman, harga minyaknya cukup kurang bagus ya untuk ekonomi Amerika yang pastinya akan berdampak juga pada dunia. Nah, kalau misalnya ngelihat juga datanya secara lebih detail, itu ya ini teman-teman ya, harga minyak ini masih bergerak naik. Ya jadi ini ada dari data ini juga ya saya bisa ngerti kalau misalnya The Fed tuh dalam tekanan ya untuk melakukan pengetatan moneter. Ya salah satunya yaitu ya untuk ini meninjau kebijakan suku bunganya yang sudah ada sekarang. Nah, itu poin-poin yang pertama nih teman-teman ya. Ya semuanya itu pasti awal mulanya ya nggak lain nggak bukan ya pasti gara-gara dari COVID-nya itu teman-teman, COVID-19 yang memperburuk keadaan yang terjadi di dunia sehingga menimbulkan berbagai macam krisis, bukan cuma krisis energi juga, tapi ada krisis rantai pasok, kemudian juga ada krisis-krisis lainnya mungkin teman-teman. Jadi kalau misalnya ya kita lihat dari 2020 mungkin disebutnya pandemi shock, 2021 kita bisa lihat inflation shock. Ya mungkin 2022 saya sih ngelihatnya adalah interest rate shock mungkin teman-teman. Nah ini sekarang makanya saya mau coba sedikit kupas mengenai FOMC ya teman-teman ya. Tentunya ini saya nebak-nebak juga, saya akan melihat berdasarkan data-data yang ada dan sudah rilis. Nah ini kemarin saya pernah menjelaskan mengenai FOMC sebenarnya dari video saya sebelumnya. Saya ulang sedikit ya untuk kembali feedback mengingatkan gitu ya. FOMC itu sebenarnya dari singkatan dari Federal Open Market Committee. Ya, jadi isinya tuh anggotanya tuh adalah pejabat tinggi dari Bank Sentral Amerika Serikat, yaitu The Fed. Nah, kemudian ini rapat itu dilakukan secara berkala untuk mendiskusikan keadaan kondisi ekonomi dan keuangan di Amerika. Nah, biasanya dalam rapat FOMC ini itu ada perumusan mengenai perubahan dan perbaikan terutama pada kebijakan moneter yang di Amerika, teman-teman. Salah satunya ya suku bunga, kemudian jumlah uang yang beredar, money supply, stimulus, dan berbagai macam hal lainnya yang tentunya berhubungan dengan finance atau keuangan. Salah satunya ya obligasi, saham, dan lain-lain teman-teman. Nah ini anggotanya juga teman-teman bisa lihat juga, ini pernah saya singgung juga waktu kemarin ya, ini sekedar feedback aja ya. Kemudian saya pas aja dulu ya, ini juga FOMC juga teman-teman bisa lihat lebih detail. Jadi maksudnya lihat kembali di video saya sebelumnya, itu pernah saya bahas. Nah kita lihat nih teman-teman keadaan currency-nya USD-nya sendiri bagaimana. Kalau kita lihat ini mata uangnya Amerika, kalau secara kita tarik dari garis itunya ya, trennya ya, memang itu dalam keadaan masih dalam keadaan bullish ya. Cuman ini keadaannya gini teman-teman. Yang terjadi di Amerika ini kan kita kemarin udah sama-sama tahu ya bahwa inflasi Amerika tuh sudah semakin bubble. Nah ini mata uang bergerak terus melemah, dan
ini apa, karena peredaran money supply-nya dari kebijakan pemerintah apa The Fed sebelumnya, yaitu memberikan stimulus gitu ya, membuat ini jadi keadaannya cukup kurang stabil jadinya kalau saya lihat gitu. Apalagi kalau misalnya lihat data kemarin, mestinya stimulus selesai pada bulan Juni, ini kan sekarang dipercepat, jadi taperingnya tuh mungkin sampai bulan Maret, yang tadinya bantuannya di angka 15 menjadi sekarang meningkat di angka 30. Nah, ini menyebabkan juga ada beberapa institusi-institusi besar mungkin dalam keadaan posisi mereka ya belum mau masuk lagi ke pasar. Apalagi kalau kita lihat nih sekarang data yang berikutnya, ini yang kedua nih teman-temannya, bisa lihat ya. Ini dari harga, ini yang hitamnya ini yang titik-titik ini adalah harga emas nih teman-teman. Ya. Kemudian yang tadi kan kalau yang warna biru itu kan harga currency-nya. Ini dua-duanya terlihat bergeraknya searah. Walaupun emas masih dalam tekanan ya. Sekalipun inflasinya tinggi gitu, biasanya emas adalah pelindung nilai terhadap inflasi gitu. Nah, cuman masalahnya keadaan ini masih belum tentu nih teman-teman. Dari kebijakan The Fed sebelumnya membuat mungkin beberapa institusi yang lain, institusi juga keadaannya mereka memegang uang cash. Jadi cash is the king pada event sekarang ini, maksudnya pada bulan ini. Kita akan lihat nanti bagaimana, apakah nanti setelah bulan Maret akan terjadi perubahan, kita nggak tahu. Tapi yang jelas sih pasti dalam keadaan sekarang ini ya institusi sedang mencoba untuk keluar dari market, karena kita tahu ya, namanya institusi besar gitu, mereka tuh beda dengan kita. Mereka tuh nggak bisa keluar secara tiba-tiba, tuh nggak bisa. Mereka keluar tuh secara pelan-pelan. Inilah yang terjadi teman-teman. Makanya harganya terus bergerak turun pada saham, kemudian juga pada kripto juga, dan pada aspek yang lain. Ini saya belum lihat kalau aspek lain. Cuman untuk video ini saya cuma ngamatinya cuma dari kripto aja nih teman-teman. Oke. Ini datanya saya kutip dari Forex Factory ya teman-teman ya. FOMC ini teman-teman bisa lihat ya. Nanti ini pada tanggal 27 Januari ini akan rilis pada jam 2 pagi. Ya. Kalau misalnya ngelihat dari data ini, teman-teman bisa lihat dari data sebelumnya suku bunga adalah 0,25%. Nah, dari forecast ya teman-teman bisa lihat dari forecastnya adalah tebakannya dari yang ditulis dari Forex Factory itu angkanya tetap di 0,25%. Nah, data aktual nanti akan rilis nanti tepat jam 2 pagi. Ya. Apakah benar forecastnya atau maksudnya tebakan yang dari Forex Factory-nya ini? Ya, kita akan coba kupas. Maksudnya saya akan coba kupas di sini berdasarkan data nih teman-teman. Nah, kita lihat dari indikator yang pertama nih teman-teman. Dari data balance of trade-nya itu bagaimana? Ya, kita lihat nih. Kalau dari keadaan raca perdagangannya ini, ya kita lihat Amerika tuh keadaannya kan minus ya teman-teman ya. Ini grafiknya juga kan turun, teman-teman bisa lihat. Ini akan lebih menguntungkan kalau misalnya mata uang USD-nya itu dalam keadaannya menguat ya. Tentunya kalau misalnya lihat dari data ini ya pastinya ini saya ngelihat ininya ya kemungkinan suku bunga akan naik kalau lihat dari indikator ini ya. Ini indikator yang pertama. Kalau indikator yang keduanya ini adalah dari data GDP dan hutang pemerintah The Fed terhadap GDP. Ya, hutang pemerintah terhadap GDP. Nah, ini kita lihat nih teman-teman ya.
kalau misalnya yang garis patah-patah ini adalah hutang, tingkat hutang. Nah, yang kalau misalnya kotak yang ininya atau kolomnya ini itu adalah GDP-nya. GDP-nya kemarin Amerika waktu tahun 2020 itu kan sempat hancur ya di apa terlihat angkanya ke bawah, tapi pada menjelang tahun 2021 ini lumayan ada pertumbuhan lagi nih teman-teman. Ya walaupun dari data terakhir terlihat mengecil lagi nih. Nah ini kesimpulan dari indikator ini ya, kelihatannya ini suku bunga akan tetap dipertahankan atau hold rate teman-teman. Karena kalau misalnya dilakukan high rate atau misalnya kenaikan suku bunga, tentunya ini akan membuat pertumbuhan GDP-nya juga atau pertumbuhan ekonominya kembali tambah turun teman-teman ya. Jadi ya kalau misalnya ngelihat dari indikator yang kedua ya mengenai GDP dan utang pemerintah, saya sih nebaknya ya suku bunga tetap akan dipertahankan pada bulan Januari 2022 ini. Ya, kemudian dari indikator ketiga atau data yang ketiga adalah data inflasi teman-teman. Nah, kalau inflasinya ini teman-teman bisa lihat nih. Ini adalah di angka 7. Ini lumayan tinggi sekali nih teman-teman, karena kalau misalnya ngelihat dari ini ternyata resistannya ini udah tembus nih teman-teman. Jadi kalau misalnya ngelihat dari inflasi yang bubble yang semakin tinggi ya, ini dari indikator ini ya saya sih nebaknya ya suku bunganya itu akan dinaikkan atau high rate dari indikator yang ketiga ini. Kemudian kita lihat dari data berikutnya atau indikator keempat, yaitu data unemployment rate-nya ini. Kalau dari data employment rate-nya ini saya ini juga ya nebaknya juga ini akan tetap dipertahankan kalau suku bunganya teman-teman. Jadi belum mendukung suku bunga untuk dinaikkan ya. Kemudian dari data yang kelima ini adalah cuma sebagai data pembanding saja nih teman-teman, yaitu mengenai keadaan suku bunga yang di Amerika ini dari waktu ke waktu. Saya ngelihat ini masih belum ada tanda atau sinyal bagus untuk suku bunganya ini untuk dinaikkan atau high rate. Jadi saya nebaknya sih mungkin kalau ngelihat dari indikator yang kelima ini ya mengenai tingkat suku bunga, ya ini suku bunga tetap akan dipertahankan atau hold rate teman-teman. Nah kemudian ini adalah data yang ke-6, yaitu indikator yang ke-6 yaitu keadaan COVID dan vaksinasinya. Ini juga sebagai data pembanding ya teman-teman. Teman-teman juga kan tadi bisa lihat dari uraian saya yang di awal gitu, keadaan COVID-nya Amerika yang terjadi keadaannya bagaimana. Nah ini kalau ngelihat ini trennya bullish-nya kuat sekali nih teman-teman. Maksudnya kenaikannya itu masih masif ya, masih tinggi sekali nih. Demikian juga makanya vaksinasinya juga masih terus dalam keadaan naik, dan ini kan butuh lumayan ini ya, penanganannya untuk menghadapi ini juga cukup lumayan. Jadi ya masih melihat dari indikator ini masih saya nebaknya masih hold rate teman-teman ya, kalau lihat dari data indikator yang ke-6 COVID. Jadi kesimpulannya teman-teman, dari data indikator yang di atas yang saya sebut di atas itu yang menunjang untuk dinaikkan hanya indikator balance of trade atau neraca perdagangan dan data inflasinya saja. Tapi kalau misalnya saya ngelihat dari data yang indikator lainnya,
itu suku bunga masih tetap akan dipertahankan. Tapi apakah nanti tanggal 27 suku bunganya akan dinaikkan atau dipertahankan, ya kita sama-sama saksikan saja nanti ya tanggal 27 Januari pada waktu dini hari. Jadi ini itunya ringkasnya gitu ya teman-teman nih, karena masih kasusnya dari COVID-nya 19 jenis Omicron ini masih cukup lumayan ya, masih cukup tinggi ya. Ya, dan pastinya itu kan ada bantuan juga dari The Fed ini selama ini ya untuk menangani kasus COVID juga dengan bantuan stimulus juga ya teman-teman ya. Ya kayaknya mungkin ini baru sekilas tebakan ya dari teman-teman ya. Baru mungkin akan terjadi pada bulan Maret 2022. Setelah bulan Maret 2022. Kenapa? Karena bulan Maret itu masih stimulusnya itu yang terakhir pada bulan Maret, bulan 3 itu teman-teman. Jadi kemungkinan saya sih nembaknya setelah bulan Maret ya, itu mungkin bulan April lah ya. Walaupun mungkin ya yang terjadi sekarang ini kan The Fed tuh banyak yang nekan gitu, ayo tinjau lagi suku bunga supaya inflasinya nggak terlalu ini. Tapi ya kalau ngelihat dari variabel data yang tersaji ya belum memungkinkan gitu The Fed untuk melakukan kebijakan suku bunga. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah di tahun 2022 ini seberapa agresif nanti The Fed nanti akan melakukan kenaikan suku bunga. Ya kita sama-sama saksikan aja. Ya, mungkin itu mengenai FOMC. Nah, kalau misalnya kembali, ini kan saya mau bahasnya mengenai keadaan kripto ya, khususnya yang paling penting adalah Bitcoin. Ini kalau misalnya kita lihat memang marketnya memang lagi kurang gitu baik ya. Tapi kalau misalnya kita sejenak mau mengamati data yang ada gitu ya, ternyata Bitcoin tuh masih cukup baik nih teman-teman ya. Kita lihat dari tahun 2012 sampai tahun 2021 itu kenaikannya tuh masih, jadi kenaikannya itu bagus. Tahun 2022 ini akan kita saksikan dan kita amati juga teman-teman. Walaupun keadaan ekonomi mungkin kurang mendukung, tapi ya saya masih optimis dengan perjalanan Bitcoin pada tahun 2022 ini teman-teman ya. Nah, ini sekarang kita lihat aja nih, kalau bicara mengenai ini kan kita akan lebih reliable atau lebih realistis kalau misalnya kita ngelihat pada data chart ini teman-teman. Nah, dari data chart ini sebenarnya saya jarang buka chart ini untuk bulan ini, karena ya untuk jaga ini manajemen emosi dari saya sendiri ini teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, ini untuk materi ini maksudnya video ini khusus untuk ini ya untuk edukasi, jadi bukan saran untuk menjual atau membeli ya teman-teman. Ya teman-teman sendiri harus kelola resikonya sendiri berdasarkan profil resiko teman-teman masing-masing. Nah, ini kita mulai dari Bitcoin dulu, technical analisisnya. Nah, ini begini yang terjadi pada market Bitcoin. Tarik nafas dulu ya teman-teman ya. Tenang. Ini memang nggak enak sih chartnya teman-teman, karena kalau saya ngelihat dari data yang ini, ternyata support ini ditembus dengan kuat sekali. Berarti tekanan jualnya tuh sangat tinggi nih teman-teman. Ya, ini teman-teman tarik nafas, tenangkan diri, tarik nafas gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat resikonya di teman-teman. Nah, ini kalau
kemarin kan udah ditembus supportnya. Jadi support ketiga itu adalah jadi support utama di sekarang ini, teman-teman. Apakah waktunya ini untuk melakukan pembelian? Ini kalau saya pribadi ya, teman-teman ya, kalau saya pribadi melihat dari keadaan kayak gini memang cukup menarik sih sebenarnya untuk masuk. Tapi gini teman-teman ya, ini sesuaikan profil resikonya teman-teman sendiri ya, kelola resikonya teman-teman masing-masing gitu ya. Cuman gini teman-teman, ini ibaratnya kita tuh kalau misalnya mau masuk market, apalagi misalnya mau beli Bitcoin ya dalam keadaan trennya lagi begini gitu ya, ibarat ini kita kayak mau nangkep apa ya, kayak nangkep pisau lagi jatuh gitu teman-teman ya. Nah kalau misalnya sekarang itu pisaunya lagi jatuh nih, kita tangkap nih teman-teman, plek gitu ya. Kalau dianya diem tuh enak gitu teman-teman, tapi kalau misalnya dia pisaunya jatuhnya itu masih kuat, masih turun, tangan kita berdarah nih teman-teman gitu. Bukan maksudnya saya bilang oh jangan beli atau jual, atau misalnya ini kalau saya teman-temannya kalau ngeliat keadaan kayak gini, saya masih dalam keadaan wait and see dulu gitu. Kenapa? Karena memang keadaan ekonominya sendiri juga kalau saya lihat juga saya masih belum jelas gitu teman-teman. Paling nanti mungkin saya baru akan melakukan evaluasi nanti kalau misalnya setelah bulan ketiga, bulan Maret maksudnya 2022 ini itu ya. Tapi yang pasti gitu, kalau misalnya lihat data ini, saya nggak pengen kalau support ini tembus ya. Support ini ya besar sekitar di angka 30-an ya, sampai 28 gitu. Mudah-mudahan ini jangan dijebol juga nih teman-teman ya. Jadi ini saya masih dalam keadaannya pasti masih wait and see ini kalau mengenai Bitcoin. Tapi saya tidak dalam keadaan mau menjual. Walaupun saya punya, saya nggak mau jual Bitcoin. Bukannya ini rugi kalau misalnya Bitcoinnya lagi turun. Nggak apa-apa sih teman-teman. Ini kalau saya masih percaya Bitcoin itu pasti akan kembali naik. Yang penting sebenarnya gini teman-teman, kalau dalam prinsip investasi ya kita sebisa mungkin ya kita amanin dulu modal. Ya setelah modalnya itu kembali atau modalnya itu aman, ya udah kita nggak usah terlalu kebawa emosi atau apa, maksudnya jangan sampai, kita tetap tenang lah. Kita tetap tenang walaupun keadaan market lagi bergolak kayak gini. Yang pasti gini, saya pengen BTC saya bertambah gitu. Tapi ada rem yang membatasi saya untuk tidak masuk ke market dulu karena keadaan ekonominya itu belum menunjang. Itu alasan utamanya teman-teman ya. Kan ekonomi juga pernah saya singgung dalam video-video sebelumnya ya, mengenai debt ceiling, kemudian juga yang the Fed yang barusan ini juga kan saya bahas juga. Sampai itu kita lihat-lihat lah, dan juga keadaan ekonomi dunia sendiri gimana. Oke. Kita lihat dari Bitcoin ini ya, ini kurang lebih gini lah kalau misalnya kita mau lihat batasan resiko. Ini batasan resiko teman-teman ya, bukan berarti saya berharap Bitcoin sampai jeblok, enggak lah ya. Saya berharap Bitcoin itu naik, tapi kita perlu lihat batasan resiko. Kita perlu mengukur resiko itu wajib ya. Nah kalau support satunya itu ada di kisaran sekitar 28-27 ribu lah. Nah kalau misalnya yang kedua, kalau misalnya itu berhasil ditembus, ya mudah-mudahan jangan ya, tapi kalau misalnya itu berhasil ditembus gitu, yaitu kisaran support berikutnya, tahanan berikutnya itu ada di angka 22 ribu. Jelek-jeleknya nih tembus juga ternyata gitu ya. Kalau saya ngelihatnya tuh di angka 17 ribu support ketiga gitunya.
support keempatnya berapa, udah dah, jangan ini. Makin nggak enak jadinya. Kalau misalnya itu jangan, nggak enak. Saya aja berharap support ini nggak ditembus teman-teman. Tapi ya ini kan kita perlu untuk mengukur resikonya ya. Ya itulah, jadi maksudnya ya ini kita perlu tahu lah, kita perlu ukur resikonya. Nah ini saya pikir cukup lah ya mengenai Bitcoin. Nah ini sekarang mengenai Ethereum. Kemarin saya juga pernah bahas mengenai Ethereum. Saya tarik nafas dulu ya teman-teman. Oke, tenang. Ternyata nih teman-teman, supportnya itu udah jebol ya teman-teman ya. Support 1 dan support 2 itu jebol. Dan ternyata di candle terakhir juga ini sellernya itu kuat sekali ya. Ya, Ethereum overall memang market cap-nya belum sebesar Bitcoin gitu. Tapi ini adalah salah satu crypto pilihan yang menurut saya worth it ya untuk di keep juga gitu. Sama kita juga jangan terlalu tergesa-gesa gitu ya untuk masuk ke market. Kita lihat dulu lah keadaan ekonominya bagaimana. Ya walaupun support 1, support 2-nya tembus, berarti support ketiga menjadi support pertama ya teman-teman, melihat dari keadaan sekarang. Nah ini jadi kita lihat data dari Ethereum ini, support satunya itu ada di kisaran 1675 teman-teman. Ingat ya teman-teman, saya tarik garis Fibonacci ya. Fibonacci-nya ini adalah Fibonacci retracement. Nah, kalau dari Fibonacci retracement itu support kemungkinan bisa tembusnya di angka ya di kisaran sekitar 1288 bisa berpeluang. Tapi apa benar gitu nanti support satunya ini akan dijebol lagi gitu? Ya saya sih berharap enggak lah ya. Karena saya masih keep juga sih naik Ethereum. Ya tapi ya kita lihatlah ke depannya itu juga bagaimana. Enggak apa-apa sih. Saya pasti akan masuk lagi tapi nanti gitu, nggak sekarang. Nah support keduanya kisarannya sekitar 925. Itu udah diskon banget itu harga segitu. Ya. Jadi ya apa nanti yang akan terjadi pada bulan Januari sampai bulan Maret? Ya kita lihat aja, let the market decide aja. Itu aja mungkin materinya untuk hari ini. Kemudian sebentar ya teman-teman. Ya mungkin itu aja teman-teman yang ya saya sampaikan sedikit gitu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman tetap tenang ya, jangan jaga emosinya, kendalikan manajemen emosinya bagaimana. Kita harus tetap ini ya, tetap cool gitu. Jadi karena kita pikirannya harus tetap dingin supaya kita tetap rasional dalam mengambil keputusan. Resiko itu akan selalu ada ya. Makanya mungkin bagi teman-teman yang mungkin nggak terlalu paham mengenai risikonya kayak gimana gitu, ya disaranin ya jangan terjun di kripto gitu kalau memang nggak sesuai dengan profil risikonya. Yang pasti ada waktunya untuk menanam, ada waktunya untuk menuai. Keadaan sekarang ini waktunya menanam atau waktunya menuai? Bagi institusi ini adalah waktunya menuai, karena mereka ini ya istilahnya karena taperingnya akan segera selesai dan the Fed akan menjual bondnya, ya mereka harus bayar kembali the Fed. Jadi mereka mau nggak mau mereka harus jual ya. Jadi ini waktunya masih menuai bagi institusi, makanya harganya terus bergerak turun karena para institusi menjual ininya. Jadi
kalau kita kan sebagai debu nih ceritanya, bukan institusi besar gitu. Ya kita belum waktunya menanam juga gitu. Siapa yang mau gitu? Kalau misalnya apa institusi lagi jual, kita beli, ya kitanya makin makin tergores kan itunya. Jadi ya kita sekarang wait wait and see aja dulu. Bagi teman-teman yang dalam keadaannya nyangkut, ya teman-teman bisa mempertimbangkan yang kemarin video dari Sylvester bilang ya, yang di video sebelumnya ada naik staking, dan juga ada yield farming juga. Ya pastinya selalu ada risiko dari semua kegiatan yang kita lakukan. Kenali dulu resikonya, kemudian ukur resikonya. Ukur resikonya gimana? Kita harus tahu profil resikonya kita masing-masing. Kalau cocok, do it. Kalau misalnya nggak cocok, leave it. Ya, penting kitanya nyaman gitu dengan apa yang kita lakukan, dan kita tahu apa yang kita lakukan. Itu aja mungkin teman-teman yang mungkin mau saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, mungkin juga ada kekurangan, atau teman-teman punya pendapat lain, ya nggak apa-apa, teman-teman boleh sampaikan di kolom komentar. Nanti pasti saya baca dan saya balas. Itu aja mungkin teman-teman. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Saya Edo, saya pamit. Terima kasih dan tetap semangat. Tetap semangat.